keberadaan angkutan umum ini, bagaimana masyarakat bisa beralih lah secara bertahap. Ya, pertama memberikan solusi bagi masyarakat yang memang tidak punya kendaraan pribadi, satu. Yang kedua, harapan kami yang sudah punya kendaraan pribadi pun secara bertahap bisa beralih ke kendaraan umum, ya seiring dengan perbaikan layanan yang kita berikan. Lalu yang punya niat mau beli kendaraan pribadi sementara tahan dulu ya, karena kendaraan umum sudah kita sediakan. Ya, kami jamin dengan angkutan Trans Batam ini tingkat layanan, keselamatan, kenyamanan kita jamin bisa memenuhi kepuasan dari masyarakat. Karena memang secara khusus masalah transportasi ini jadi perhatian, jadi salah satu program strategis beliau. Dari 15 program itu di Dinas Perhubungan sebenarnya ada 2 yang terkait dengan transportasi, ya inilah, yaitu tentang penataan sistem transportasi publik yang terintegrasi, arahnya nanti ke BRT kemudian ke LRT. Ini ada cikal bakal yang akan kita menuju ke sana secara bertahap. Otomatis kalau masyarakat sudah tidak berkurang menggunakan transportasi pribadi baik roda 2 maupun roda 4, itu kan secara bertahap akan mengurangi juga tingkat kemacetan. Udah masuk ke 2 tahun, selama 2 tahun ya baik, lumayan lah sejahtera. Iya, belajar sering balik sekolah aja tuh sering naik Trans Batam. Enak, murah, terus murah juga, lumayan mengurangin kantong lah. 2.500. Terus bayarnya pakai cash atau apa? Saya kadang pakai kartu, kadang pakai kris melalui Dana. Semua m-banking, terus kayak Shopee Pay, GoPay itu bisa. Nyaman aja. Pokoknya nyaman ya. Nyaman. Lebih enak aja daripada sebelumnya. Tamu kita. Sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan hari ini luar biasa podcastnya Tamu Kita. Tamu kita keliling bus Trans Batam bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Batam tentunya ya. Karena kita ketahui kemarin Dinas Perhubungan Kota Batam baru saja meluncing 13 unit bus Trans Batam yang baru. Dan ini yang akan kita naikin dan juga akan kita keliling nanti ya bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Bapak Salim, dan juga Kepala UPT Trans Batam, Bapak Bambang, Pak ya? Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Seperti disampaikan tadi, hari ini kita coba ya bus baru setelah kita launching oleh Pak Wali Kota pada hari kemarin ya, hari Rabu ya. Kita coba nih ada 13 unit. Yang kita hari ini kita coba koridor Batam Center Sekupang. Sekupang, Pak ya. Ayo kita silakan. Boleh. Kita nikmati. Siap. Oke, Pak. Sahabat kita, kali ini kami udah di dalam bus Trans Batam. Seperti tadi yang kami informasikan, kita akan keliling. Ini dari rute Batam Center ke Sekupang ya, menaikin salah satu bus Trans Batam yang baru. Tadi yang baru saja di launching ada 13 unit. Nah, saya ke Pak Bambang dulu ya Pak ya. Pak Bambang ini Kepala UPT Trans Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam. Pak Bambang mungkin bisa dijelaskan, ini 13 unit ya Pak ya. Ini di dalam bus salah satu yang kita naikin Pak, ini ada fiturnya apa aja Pak?
Ya, makasih. Kita sedang perjalanan koridor 1 dari Batam Center ke Sekupang. Ini bis baru kita launching. Terdapat beberapa fitur menurut kami yang ini ya, yang terkekinian untuk standar operasional Trans Batam atau bis Trans di Indonesia. Salah satunya dapat kami perkenalkan, bis ini dilengkapi dengan CCTV. Ada 5 CCTV. Oh. Di dalam ini ada 1, 2 di depan supir ada 1. Di belakang ada yang menghadap keluar ada 1, yang di depan juga ada 1. Jadi semuanya ada fungsinya masing-masing. Yang di depan supir itu untuk memonitor pengemudi, kalau ada pengemudi mengantuk, terlalu banyak berhandphone, bahkan merokok dan sebagainya, dia akan mengirimkan signal ya atau notifikasi ke operator atau ke pihak perusahaan. Lalu juga di sini dilengkapi dengan cas handphone. Dibagi para penumpang yang handphonenya lowbat, tinggal colokkan saja kabel casan. Di sini ada 4 lubang di sana. Lalu dilengkapi dengan tombol stopping bus. Jadi tidak perlu teriak-teriak lagi, berhenti Pak Sopir, cukup. Udah ada itunya ya Pak. Cukup ditekan saja ya Pak ya. Oke. Ya, ini para penumpang kita silakan. Lalu pola pembayarannya kita sudah full non tunai. Dan pembayarannya itu bisa pakai kartu BCA, kartu BNI, kartu Mandiri, dan kartu BRI. Jadi sudah bisa dipakai semuanya, termasuk QRIS yang bisa di-scan dengan aplikasi pembayaran apa saja. Lalu untuk fitur yang lainnya sudah ada kita beberapa sosialisasi ya. Penggunaan ada kursi prioritas yang hanya boleh digunakan untuk penumpang-penumpang prioritas ya. Yang warna merah itu berbeda. Kursinya ada 22 seat. Kapasitasnya maksimal sampai dengan 40 penumpang untuk mobil ini. Nah, yang paling penting CCTV ini juga bisa diakses oleh masyarakat. Jadi ketika dibutuhkan perilaku pengemudi kita, bahkan kalau seandainya ada yang tertinggal, kita bisa buka rekamannya untuk memastikan keamanan di bis lebih terjaga dengan CCTV tadi. Mungkin sementara itu beberapa fitur-fitur. Kalau yang lain-lain menurut saya standar ya. Ada pemecah kaca kalau seandainya terjadi ada pintu darurat. Yang jelas ber-AC mobil kita. Ber-AC ya Pak ya. Nyaman ya Pak ya. Nyaman. Kemudian ada ini juga ya Pak ya, LCD, ada TV juga ya Pak ya. Oh iya, salah ya. satu kelebihan tahun ini, tahun lalu tidak ada TV dalam, tahun ini ada TV dalamnya. Oke. Ya, ini bisa kita pergunakan untuk sosialisasi atau mungkin ada beberapa perusahaan yang mau berpromosi, menampilkan promosi di dalam bis lewat Videotron kita bisa. Di samping di belakang juga ada Videotron. Jadi aja PlayStation ini kita gabungkan dengan video dia putar dia. Nah, kayak seperti itu. Pak, ini apa yang membedakan 13 unit yang baru ini dengan yang kemarin Pak? Selain dari tadi ada LCD Pak, ada lagi? Secara umum sama, ukurannya sama. Ukurannya sama. Sama, cuma membedakannya ada stopping bus, ada video yang di dalam. Kalau yang lain, fitur-fitur yang lain standar dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Kemudian ini juga Pak, apa logo atau desain juga ya Pak ya? Ini lebih ke warna oranye. Yes, ya ini sebetulnya membedakan dari tahun ke tahun, dan desain ini juga kemarin melalui kepala dinas kita berkonsultasi ke wali kota. Ada beberapa pilihan desain yang mau kita tampilkan di bis ini, dan kesannya yang pesan ingin kita sampaikan adalah muatan lokal. Di desain body ini kita motifnya adalah batik gonggong. Ya, batik gonggong yang merupakan batik asli dari Batam yang sudah ada hak ciptanya. Itu kita coba kita promosikan melalui tampilan desain luar dari bis kita. Ini ya Pak ya yang membedakan. Kalau yang kemarin Pak, sebelumnya apa? Kemarin itu kombinasi batik dengan marlin. Dengan marlin ya. Jadi tahun ini gonggong. Gonggong ya Pak. Ya. Terus warnanya juga ya Pak ya. Kali ini lebih ke oranye ya Pak ya. Warna supaya ada beda aja. Ada bedanya juga. Ya. Baik, Pak, kemarin tanggal berapa launchingnya yang baru? Pas tanggal 30 April tahun 2025 langsung operasi di 1 Mei tahun 2025. Baik, untuk rutenya Pak, yang 13 ini kemana aja? 13 ini sebetulnya kita untuk memperkuat dari rute yang ada, sekaligus untuk melakukan peremajaan dan penambahan jumlah armadanya. Jadi yang 7 unit di koridor 8 Pugur Jodo. Oke. Nah, Pugur Jodo ini spesial nih. Tahun ini dia nambah jam operasi
dari dulu terakhir jam 5 sore dari Punggur, sekarang per 1 Mei kemarin nambah sampai jam 7 malam. Maaf, pukul 6 malam. 6 malam dari Punggur, kalau dari Jodohnya pukul 7 malam. Jadi saudara-saudara kita yang dari Tanjung Pinang itu sudah bisa menikmati Trans Batam sampai dengan pukul 6 sore dari Punggurnya. Ya, yang lalu yang 6 untuk wilayah Sagulung Sekupang. Nah, Sagulung Sekupang itu memang tahun lalu kita akui banyak kekurangan dalam operasionalnya. Pertama memang armadanya tahun 2014 tahun buatannya. Jadi sudah bisa kita bayangkan sekarang 2025 adalah sudah lebih hampir 10 tahun usianya. Jadi layanan kita kurang maksimal. Nah, tahun ini dengan 1 Mei kemarin kita masukkan bis baru di wilayah Sagulung Sekupang. Dan alhamdulillah responnya cukup tinggi karena wilayah Sagulung Sekupang itu melewati Marina, Tanjung Riau, tempat pemukiman masyarakat, sekolah anak-anak. Yang jelas anak sekolah sekarang sangat terbantu. Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Wali Kota, bagaimana Trans Batam bisa maksimal untuk menjangkau anak-anak kita yang sekolah dari tempat asal ke tempat sekolahnya. Nah, kita berharap dengan demikian mengurangi tingkat kecelakaan ya untuk anak-anak kita atau adik-adik kita yang sekolah. Pak Bambang, dengan ada penambahan 13 ini, berarti totalnya ada berapa sekarang Pak Trans Batam? Kalau untuk yang pola BTS atau by the Apa service, by the service itu artinya pemerintah membeli jasa layanan dengan operator. Itu tahun 2024 jumlahnya 20, 2025 jumlahnya 13, artinya 33. Ditambah kekuatan dengan armada yang kami miliki sendiri ada 20, lebih kurang sudah 53. Dari total ideal yang kita canangkan 120 unit. Berarti masih kurang gitu aja Pak ya? Ya, jadi 120 unit kurang 50, lebih kurang masih ada 80-an lagi. 80-an Ya. lagi, Pak. Ya, lebih kurang 60 sampai 70 yang harus kita adakan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan ini insya Allah mudah-mudahan kemarin sesuai disampaikan Pak Wali Kota pada saat launching, secara bertahap ya kita akan penuhi target layanan kita. Target layanan kami itu sampai dengan pukul 10 malam. Iya. Lalu waktu tunggunya 10 sampai 15 menit. Ya, tadi kayak contoh tadi kita nih menunggu mungkin sampai ada yang 20 menit, ada yang 30 menit karena memang jumlah bisnya kurang. Nah, waktu tunggu yang idealnya adalah 10 sampai 15 menit. ideal. Waktu operasional kan kita coba sampai dengan pukul 10 malam. Karena minimal 2 shift itu kan sampai pukul 9 atau 10 malam kalau 2 shift kerja masyarakat Kota Batam. Batam itu kan terdiri 3 shift. Ya. Shift 1, shift 2 minimal kita bisa nutup yang 2 shift pertama lah. Ya, 2 shift kan pukul 9 pulang. Kalau kita sediakan pukul 10 masih bisa menjangkau saudara-saudara kita yang kerja di shift kedua. Pak Bambang, ini luar biasa. Saya tengok ini drivernya ini ada seragam khusus sih Pak. Itu gimana Pak? Ya, kita ingin memberikan suasana yang berbeda lah ya, untuk membedakan antara transportasi angkutan-angkutan lainnya. Karena mereka fungsinya atau tugas mereka itu cukup membawa kendaraan dengan baik, fokus saja, tidak perlu mikirkan setoran. Ada tidak ada, contoh sekarang ini kan baru 5-6 orang ini naik nih. Ya, kita tidak ada pembebanan dari operator, yang penting mereka menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan. Standar pelayanan kita, mobil harus AC, dingin, mematuhi peraturan lalu lintas, itu saja tugas mereka. Mereka jangan mikirkan setoran dan sebagainya. Jadi cukup fokus. Begitu juga dengan penampilan mereka, kita juga diperhatikan penampilan mereka demikian rupa, sehingga kan ada ya menambah daya tarik ya dari Trans Batam ini untuk masyarakat Kota Batam. Berarti satu bus ini ada dua petugas ya Pak? Ya, driver sama petugas tiketing kan. Oh, petugas tiketing namanya ya. Mbak cewek ini ya. Ya. Oke, siap. Pak Bambang, mungkin dengan launching 13 ini apa yang ingin kita harapkan Pak dari Dinas Perhubungan Kota Batam? Silakan. Harapan kami ya, Trans Batam, Dinas Perhubungan Wali Kota, penyediaan angkutan umum suatu keharusan memang yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Batam untuk masyarakatnya. Nah, kegunaan angkutan umum ini sangat banyak, mengurangi kemacetan, polusi udara, kecelakaan, dan yang lain-lain ya, tugas-tugas yang lain. Ya, harapan kita setelah diadakan angkutan umum ini, bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan keberadaan angkutan umum ini, bagaimana masyarakat bisa beralih lah secara bertahap. Ya, pertama memberikan solusi bagi masyarakat yang memang tidak punya kendaraan pribadi, satu. Yang kedua, harapan kami yang sudah punya kendaraan pribadi pun
secara bertahap bisa beralih ke kendaraan umum, ya seiring dengan dengan perbaikan layanan yang kita berikan. Lalu yang punya niat mau beli kendaraan pribadi sementara tahan dulu ya, karena kendaraan umum sudah kita sediakan, ya. Daripada kita parkir, bayar uang parkir lagi, resiko lagi di jalan dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan kami jamin dengan angkutan Trans Batam ini tingkat layanan, keselamatan, kenyamanan kita jamin bisa memenuhi kepuasan dari masyarakat. Jadi mari kita gunakan angkutan Trans Batam ini semaksimal mungkin. Sayang nih, sudah diberikan armada bagus, kalau tidak kita gunakan semaksimal mungkin. Nah, sebagai informasi, jumlah penumpang harian kita di angka 5.000-an per hari Pak ya? Ya, per hari. Memang masyarakat Kota Batam itu bepergiannya tuh pagi, ramainya pagi nih, sore. Kalau pagi ini bisa sampai dari kapasitas 40 bisa sampai 41, 42 orang. Ya, karena memang bepergiannya pagi, karena bis kita beroperasi dari pukul 5.45 dari Sekupang, dari Tanjung Uncang ke arah Batam. 5.45 itu sudah ada anak sekolah, sudah ada pekerja. Nah, nanti terakhir pukul 7 malam dari Batam Center itu pekerja anak-anak sekolah yang pulang sore. Jumlah pelanggan itu dari 5.000, 30%-nya pelajar Pak ya? Poltek, SMA, SMP, SD. Kita berharap mudah-mudahan kan anak SD, SMP ini kan emang tidak boleh gunakan kendaraan pribadi itu. Jangan pada ada yang curi-curi pakai sepeda motor, gunakan kendaraan umum. Kalaupun ada usulan mana rute yang tidak terjangkau oleh kami, nanti menjadi bahan pertimbangan kami untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin ada rute-rute yang belum terjamah oleh Trans Batam, kita ada program namanya feeder. Ya, tahun depan rencana kita akan bangun feeder. Jadi feeder itu menghubung dari wilayah pemukiman ke halte Indo, atau dari sekolah ke halte Indo. Jadi supaya mendekatkan jarak dari pengguna ke angkutan Trans Batam di trayek utamanya. Nah, itu jumlah halte Pak berapa banyak Pak? Halte ini kita kemarin saya sudah melakukan pendataan dari yang dibongkar dengan yang dibangun baru. Sampai hari ini 92 halte yang baru kita miliki dari total idealnya 200 halte. Jadi masih kurang 92, sekitar 110 lah. 110, dan kemarin sedang kita susun rencana pembangunan kerja dari perhubungan. Kita usulkan minimal per tahun ada penambahan 10 unit. Jadi kalau 5 tahun dapat 50 unit, menurut saya sudah sedikit banyak sudah terpenuhi kebutuhan minimal halte lah. Jadi kadang sekarang kita kan Batam ini cuaca nggak menentu kita. Dari rumah panas rupanya hujan. Pas dia mau Trans Batam nunggu di bus stop hujan. Kasihan ya kan? Atau pas dia mau nunggu bis butuh waktu 20 menit nunggu bis panas. Kan kasihan. Jadi memang setelah sarana bis kita perbaiki, langkah selanjutnya ada secara bertahap pembangunan halte. Pak, satu lagi, ini untuk tiket, harga tiket sendiri Pak, antara dewasa dengan pelajar. Tadi kan banyak pelajar Pak, ini beda tuh gimana Pak? Beda. Jadi tiket ini ada perdanya lalu diperlakukan. Untuk umum itu tarifnya Rp5.000, jauh dekat, pelajar 2.500. 2.500. Pelajar itu kategorinya yang jelas pakai baju seragam, kalau mahasiswa kayak alma mater pasti pelajar. Lalu yang anak yang kami kategorikan umur 5 sampai 12 tahun, mau hari sekolah, mau hari libur, kita tetap kenakan tiket pelajar. Tiket pelajar 2.500. Ya, 2.500 yang anak kira-kira sampai kelas 6 SD lah. Dari TK sampai SD gitu, walaupun hari apapun tetap tiket pelajar. Dan ini semuanya pembayaran non tunai ya Pak ya? Tunai. Nah, ini kita di pemberhentian halte Casablanca, atau sekarang kita sebut dengan halte, namanya udah kita ganti nih, halte Laluan Madani nih. Oh, halte Laluan Madani. Ini kerjasama dengan perusahaan cat ya. Mereka merenovasi haltenya, dicat. Di sini juga dikenakan mereka sewa iklan. Jadi kita kerjasamakan juga, termasuk Videotron juga kita sewakan. Nanti ada beberapa body bis ya. Nanti kita sesuai modelnya mana yang bisa kita pasang stiker untuk kita sewakan. Itu untuk menambah tingkat pendapatan di BLUD Trans Batam. Baik, Pak Bambang. Pak, sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih. Medi. Sahabat kita, tadi kita sudah panjang lebar ya mengetahui di dalam bus Trans Batam yang baru ini, tadi bersama dengan Pak Bambang Sucipto, Kepala UPT Trans Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam. Dan kita ingin lebih tahu juga nih penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Pak Salim. Pak Salim, ini tadi dijelaskan bahwa
transportasi umum. Ini salah satunya tujuan untuk mengurai kemacetan ya Pak ya. Nah kalau sejauh ini Pak, tingkat dari pengguna transportasi umum sendiri Pak di Batam oleh warga Batam seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Pertama begini, ini kebijakan, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pak Wali ya. Saya bicara soal kebijakan dulu. Pertama bahwa perhatian dari pemerintah Kota Batam dan ini Pak Wali Kota Batam dan Ibu Wakil Wali Kota Batam dalam program kerja beliau cukup ini ya, cukup masif dan cukup strategis karena memang secara khusus masalah transportasi ini jadi perhatian, jadi salah satu program strategis beliau. Dari 15 program itu di Dinas Perhubungan sebenarnya ada 2 yang terkait dengan transportasi ya inilah, yaitu tentang penataan sistem transportasi publik yang terintegrasi, arahnya nanti ke BRT kemudian ke LRT. Ini ada cikal bakal yang akan kita menuju ke sana secara bertahap. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melalui ini ya swakelola, ada juga melalui operator. Selanjutnya kita melakukan pola BTS yang sampaikan Kepala PT tadi, by the service, kita membayar jasa layanan yang kita hitung per kilometer, karena memang dari sisi efisiensi, efektivitasnya kami menilai pola BTS lebih efektif karena kita tidak direpotkan terhadap pemeliharaan, kemudian operasional bus dan sebagainya. Semuanya kita serahkan ke pihak ketiga menyiapkan semuanya, kita bayar ya itunya jasa layanan mereka. Itu yang makanya kita kebijakan lain yang diambil oleh Wali Kota Batam dan pemerintah Kota Batam saat ini untuk memayungi kebijakan tentang pengembangan transportasi agar sustainable ke depan, kemudian bisa terjamin. Ini kita sudah membentuk satu perda ya, dan saat ini insya Allah dalam finalisasi di Pansus terkait dengan perda transportasi massal berbasis jalan di Kota Batam. Mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah disahkan melalui paripurna. Apa Pak ditekankan dalam perda itu Pak? Ya, artinya itu tadi pola pengembangan penataan transportasi yang kita lakukan ini diperkuat dengan aturan, termasuk pola pembiayaannya. Pola pembiayaan juga sudah dipertegas di perda itu. Ini yang akan nanti ditegaskan di perda itu. Jadi sehingga pengembangan ke depan, siapapun pemimpinnya, siapapun kepala dinasnya, kalau PT-nya itu sudah ada guidance, sudah ada semacam kebijakan yang tertuang dalam perda kan seperti itu. Ya, kemudian tingkat penggunaan tadi disampaikan oleh Pak Cipto, tingkat penggunaan dari Trans Batam sendiri rata-rata perharikan 5.000 ya, 5.000 penumpang. Per hari Pak ya? Jadi memang kalau kita perhatikan saat ini kan mungkin karena diawali dengan masa Covid dulu ya. Animo masyarakat, ada beberapa faktor yang menyebabkan animo masyarakat ini mungkin keinginan untuk menggunakan fasilitas transportasi umum khususnya Trans. Ya dulu kan kita kan gampang nih, ada kebijakan mungkin dari dealer semua itu kan untuk membeli kendaraan tidak perlu uang muka gitu kan. Datang aja dengan uang sekian sudah dapat motor kan gitu. Pada saat itu mungkin pelayanan kita karena belum maksimal, karena memang keterbatasan armada, juga kondisi armada yang pada saat itu kurang nyaman, karena memang armada kita antara tahun 2018 2014 ya, armada lama yang pernah dihibahkan dari Kementerian Perhubungan. Maka itu kita bertahap mulai tahun 2024 kemarin disampaikan Pak Cipto, kita mengawali dengan pola BTS ini ada 20 unit yang beroperasi, dan di 2025 ini ada 13 unit untuk 2 koridor, dan di 2026 mendatang kita sudah menyusun kebutuhannya lebih kurang juga 20, termasuk feedernya, karena memang ada keluhan masyarakat juga terkait feeder itu misalnya dari sini kita stop sini, nanti di simpang sana misalnya untuk ke dalam itu kan kita belum terlayani dengan trayek utama, nanti dengan feeder atau ini bus kecil yang akan kita persiapkan, sehingga animo masyarakat yang selama ini mungkin dari online, dari rumah langsung ke tujuan, atau dari tujuan langsung ke rumah, ya paling tidak bisa akomodir mungkin dari kawasan perumahan mereka bisa ke halte selanjutnya ke tujuan.
harapan kita ya memang tingkat apa ya kemacetan sebenarnya karena memang masyarakat masih animonya tadi belum maksimal untuk menggunakan karena beberapa faktor, termasuklah tadi jam kita, layanan kita, tuh masa tunggu kita kan yang cukup lama sehingga ya silakan Kita benahi ya Pak ya. di sini ya. Silakan. Makasih ya. Makanya kita tetap benahi terus dengan penambahan armada, baik permajaan maupun penambahan secara bertahap, masa tunggunya lebih singkat sehingga animo masyarakat makin besar ya, sehingga nanti otomatis kalau masyarakat sudah tidak berkurang menggunakan transportasi pribadi baik roda 2 maupun roda 4, itu kan secara bertahap akan mengurangi juga tingkat kemacetan nanti di jalan-jalan utama tentunya kan. Seperti itu. Mas Salim, ini kan kita ada yang baru ya Pak ya. Ini sistem permajaannya atau juga kalau ada beberapa bus Transbatam yang perlu diperbaikin, gimana Pak ini? Ya kalau yang lama yang masih layak dari sisi yang dapat kita gunakan kan ada nih koridor ini sekian bus kita tarik, tapi masih ada yang bisa kita operasionalkan, itu kita manfaatkan juga karena Blut ini kan seperti badan usaha kita ya. Bus-bus yang lama kita tarik, kita manfaatkan untuk pelayanan yang lain. Misalnya ada masyarakat mau tamasa, ada mau ke acara ke suatu tempat, mereka bisa mengajukan kepada untuk sewa. Itu diatur juga di Perwako itu tentang penggunaan itu Transbatam yang sewaktu-waktu lah, biasanya hari libur banyak, hari Rabu atau hari-hari weekend itu banyak permintaan. Kita siapkan juga dari beberapa armada kita untuk melayani itu permintaan masyarakat. Ya, kalau dibandingkan dengan kendaraan umum, bus-bus umum pasti lebih murah ya kita kan, karena kita tetap dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak terlalu tinggi lah kita hitung paling untuk kebutuhan berapa untuk yang harus masuk ke kas daerah, busnya kas Blut, berapa BBM-nya, berapa untuk drivernya, itu yang kita perhitungkan. Jauh lah lebih murah dibandingkan dari yang swasta. Itu juga yang digunakan untuk nantinya untuk pemeliharaan perawatan dari kendaraan kita atau bus kita yang bus selama yang milik kita, seperti itu. Pak, satu lagi ini mungkin tadi dikatakan Pak Mamang ya, harapan dari Dinas Perhubungan untuk dengan adanya bus Transbatam yang baru ini Pak. Ya jelas tadi ya, pertama tujuan kita kan untuk menciptakan transportasi yang aman, nyaman, kemudian murah kan gitu. Atas dasar itulah kemudian peningkatan layanan yang baik dari sisi armada, dari sisi personil kita yang bertugas, sehingga animo masyarakat akan tergugah ya, akan meningkat untuk menggunakan Transbatam khususnya. Ini kan banyak efeknya nih. Pertama ya dari sisi ekonomisnya kan, masyarakat akan terbantu kan, mungkin satu hari harus mengeluarkan uang katakan 20.000 untuk transportasi, dengan ini kalau umum kan jauh dekat 5.000 nih, PP paling 10.000 kan gitu, ada separuh kan bisa. Di samping itu juga tingkat ini kenyamanan dan keselamatan khususnya bagi pengguna yang roda 2 kan, insya Allah akan lebih aman dari menggunakan bus dari sisi risiko kecelakaannya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ya kita berharap dengan adanya ini dari animo masyarakat, kemudian juga kita secara bertahap akan terus meningkatkan layanan tadi ya, sehingga tidak hanya jalur utama, tapi tadi feeder-feeder juga bisa terakomodir, bisa kita siapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Biar semua masyarakat ya bisa dapat menggunakan fasilitas transportasi umum ya Pak ya. Kapan feeder tadi Pak? Ya. Realisasi kapan feeder? Kita coba anggarkan di 2026 ini, udah kita usulkan untuk pembahasan nanti. Rencana kita ada sekitar 10 ya Pak Cip ya? 10 dulu ya Pak. 10 kita coba dulu. Untuk di lokasi daerah? Ada beberapa lokasi, termasuk ada di lokasi sini ada Sagulung, lokasi ke ini dan Tiban belum tersentuh ya Pak ya? Belum Tiban, ada jauh masuk ya, ada halte utama ya? Ya, seperti sinilah, ini kan berhenti, nanti ada feeder masuk ke dalam kan? Udah ada, ini kan bus ini nggak masuk ke dalam, nanti feedernya itu yang masuk. Masuk dari perumahan misalnya mau ke halte, dari perumahan ke halte kita. Luar biasa ini Seperti terobosan itu. dari Dinas Perhubungan ya Pak ya? Mudah-mudahan lah. Terima kasih kita kepada Pak Wali, wakil ya, atas komitmennya untuk menciptakan
transportasi Kota Batam yang inilah udah terbukti. Salah satunya beliau concern pendanaan, kemudian dimasukkan dengan program prioritas beliau untuk 5 tahun ke depan kan. Ini salah satu bukti komitmen beliau nih, termasuk juga perda yang sedang kita bahas yang akan difinalisasi mudah-mudahan minggu ini selesai. Karena kalau transportasi umum kita tidak dibenahin ya, jalan di Batam ini memang lebar ya Pak ya, dan masyarakat tadi dikatakan mudah untuk membeli kendaraan ya tetap akan macet juga seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau mereka udah beralih ke transportasi umum, upaya kita lakukan ya itu akan bisa teratasi seperti itu Pak. Baik, Pak Salim terima kasih waktunya ya Pak. Terima kasih sama-sama. Sukses selalu. Dan sahabat kita nanti kita akan mengetahui seperti apa kalau respon atau juga tanggapan dari penumpang ya di Trans Batam dengan kenyamanan, kemudian dengan fasilitas tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Bambang, Kepala UPT Trans Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam, dan juga Pak Salim, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam. Dan tentunya terus ikuti perjalanan kami, tamu kita keliling bus Trans Batam. Sahabat kita, kami masih di dalam bus Trans Batam ya. Kalau tadi sudah berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, kemudian Kepala UPT Trans Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam, kita ingin lebih tahu juga dan juga ingin mendengarkan penjelasan ini dari driver Trans Batam yang baru ya. Oke, dengan siapa namanya Bang? Pak Erwin. Pak Erwin ya. Pak Erwin ini apa sudah lama ini jadi driver? Sudah masuk ke 2 tahun. 2 tahun. Iya, sini. Ini berarti yang untuk unit yang baru? Yang baru ya. Berarti kemarin yang unit yang lama ya. Yang lama ya. Oke. Bang, gimana pengalamannya jadi driver Trans Batam selama 2 tahun ini gimana? Ceritakan sedikit. 2 tahun ya. Selama 2 tahun ya saya agak gugup juga ngomong gimana ya. Enggak. Baik. Enak ya. Enak ya. Ya, lumayan lah sejahtera. Tiap hari gimana Bang? Berarti Abang tiap hari jadwalnya itu gimana? 1 hari kerja, 1 hari libur. 1 hari kerja, 1 hari Ya, libur. besok libur lah nih kan. Hari ini masuk ya gitu. Sebulan 15 hari lah. 15 hari. Iya, iya. Nah, hari ini kan masuk ya dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung shiftnya, Bang. Nah, kalau ada shift satunya ya mulainya jam 5.45. Yang shift 2-nya jam 6, shift 3-nya jam 6.10, shift 4-nya 6.20, shift 5-nya 6.40, jam 7 yang shift 6-nya. Tergantung shift masing-masing. Pak Erwin hari ini shift berapa berarti? Hari ini shift 1 betulan. Dari jam 5.45 tadi mulai jalan start. Sampai nanti jam 6.30 lah dari Batam Center. Oh, ya. gitu. Iya. Nah. Oh, berarti enggak ini ya Pak ya, enggak ini kan dari Sekupang ya ke Batam Center. Ya. Jadi nanti bisa aja nanti di siang di mana gitu. Siang tergantung apanya, jamnya ada jam masing-masing ya, jalannya. Ada jamnya di jadwalnya. Oke. Ya. Satu hari biasanya berapa kali jalan? 1 hari 5 trip putaran ya. Oke. Ini gimana pengalamannya kemarin? Memang sopir atau gimana? Driver sebelum driver Trans Batam. Oh, sebelum masuk sini? Iya, sebelum masuk. Memang sudah driver lah, tapi dari PT lain kan. Apa Abang ada syarat umum nggak? Syarat khusus nggak untuk jadi driver Trans Batam? Oh, ada syaratnya. Apa tuh? Ya, harus ada SIM, terus ya pengalaman dan harus ikut SOP di perjalanan. Rapi juga ya, harus ada rapi ya, rapi ya. Pakaiannya semua. Kalau sebelumnya ini apa atributnya memang seperti ini atributnya atau enggak Bang? Atributnya? Ya, enggak dari topi terus pakai dasi. Ini apa Pak bisa dijelasin juga Bang? Apa ini? Topi ya? Topi. Dasi dan ini bed. Nah, dan bed. Ya. Baru celana harus hitam, sepatu, sepatu hitam, sepatu kulit. Oh, sepatu kulit juga ya. Semua pinggang semua ya. Oh, ikat pinggang. Iya, pinggang harus. Pakai ikat pinggang nanti Ini semua drivernya sama seragamnya gini. Sama semua. Oke. Sama semua. Warnanya biru setiap hari? Biru ya. 1 minggu full nggak ada ganti-ganti warna nggak ada ya? Ada rencana nih mau pergantian apa nanti? Ganti suasana seragam, tapi belum lagi apa kan belum di terus apa masih
belum selesai lah pakainya. Belum selesai. Nunggu seminggu 2 minggu lagi nanti pakainya mungkin ganti lagi. Ini abang rasa-rasa ini lo kayak pilot Pilot lo. ya. Benar ya. Gimana komentar istri di rumah ini? Keren atau gimana, ganteng Pak NA ini? Oh, bangga di rumah. Bangga katanya Bapak ya. Anak-anak juga. Bangga ya. Keren. Yang sebelumnya kan nggak begini kan. Semenjak udah ganti unit baru ya sesuai lah sama penampilan juga kan. Oh, yang unit baru aja penampilan Iya, pernah bikin ya. baru kemarin. Berarti abang dari rumah ya udah pakaian seperti ini? Udah. Udah ya. Nah, berangkat kerja udah harus rapi kita. Pulangnya juga kayak gini Iya, lengkap ya. Iya. Ini kata tetangga keren lo katanya. Benar. Oke Pak, harapannya selama bekerja di sini apa untuk keluarga, untuk saudara mungkin apa? Silakan. Harapannya ya semoga Trans Batam ini terus melanjutkan. Nah, menurut saya bisa ada di dalamnya dan apalagi ya, Bisa dapat penghasilan juga kita dari sini apa ya? dapat penghasilan. Ini sistemnya kontrak atau gimana? Terus kontrak. Oh, kontrak. ya. Oke. Semoga kita bekerja dengan baik, Baik, dan ya. bisa membawa berkah di sini Berkat, apa ya, ya. benar. Pak Erwin, terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Dan tadi sahabat kita sudah berbincang dengan driver di bus Trans Batam, ini unit yang baru ya. Memang sudah dikatakan sama Pak Erwin, driver Trans Batam bahwa dengan 13 unit yang baru, penampilan dan juga atribut mereka juga baru ya, luar biasa. Dan kita nanti akan berbincang juga dengan seperti apa komentar atau juga penjelasan dari penumpang, salah satu penumpang di bus Trans Batam. Terus ikuti perjalanan kami podcast tamu kita keliling bus Trans Batam. Sahabat kita masih di bus Trans Batam. Tamu kita keliling bus Trans Batam, dan tadi kami sudah banyak berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPT Trans Batam, dan juga driver ya bus Trans Batam. Nah, kali ini kami akan mengetahui dan juga berbincang dengan penumpang bus Trans Batam ya, seperti apa pengalaman mereka dan juga mungkin cerita mereka. Dengan siapa namanya? Silva. Siapa? Silva. Silva. Iya. Silva ini pelajar Iya, pelajar. SMA ya? Iya, SMA. Ini mau kemana? Mau ke Batu Haji, mau perekaman KTP. Oh, Numpang. Pak KTP. Memang tinggal di Sekupang? Iya. Berarti naiknya tadi dari halte Sekupang ya? Iya. Oke. Udah sering naik Trans Batam? Sering balik. sering? Iya, balik sekolahnya tuh sering naik Trans Batam. Ini Silva sekolahnya di mana? Di SMA 5. SMA 5 di mana tuh? Di DAP 12. Hah? DAP 12. Berarti dari tinggalnya di Sekupang? Iya. Dari Sekupang tujuan kemana kalau mau ke sekolah? Ke lewat Temian, tapi naik Gojek. Tapi baliknya naik bus. Soalnya jamnya ada, cuman nyampe sekolah itu telat. Oh. Karena dia naik DAP 12. Berarti tiap hari sekolah pulang sekolah naik bus Trans Batam? Ya, baliknya saja. Baliknya aja. Oke. Gimana pengalamannya? Enak nggak? Enak. Murah? Terus murah juga, lumayan mengurangin kantong duit. Berapa ini? 2.500. 2.500. Terus bayarnya? Pakai cash atau pakai apa? Pakai kris, Kartu. Oh, kris. Nah, kan saya kadang pakai kartu, kadang pakai kris melalui Dana. Oh, melalui Dana bisa Iya, juga? bisa. Semua M-Banking, terus kayak Shopee Pay, GoPay itu bisa. Bisa juga? Bisa. Wih, memang anak-anak milenial sekarang ya. Kelas berapa itu, Pak? Kelas 11. Kelas 11? Iya. Kelas 11 itu kelas berapa? Kelas 2, mau naik kelas 3. Oh, naik kelas 3. Iya. Oke, ini kan ada yang bus Trans Batam yang baru ya, 13 unit, salah satunya kita naikin ini. Kalau menurut Zilpa gimana? Udah enak sih, udah nyaman lah. Oke. Apa yang paling yang paling Zilpa tunggu-tunggu kalau naik ini apa? Nyamannya karena sejuk, karena dingin atau apa? Termasuk itu, terus Ada charger juga kalau iya, bisa. harga terus, Terus? nyaman aja. Pokoknya nyaman Enak, ya, nyaman. pokoknya ya. Lebih enak jadi daripada sebelumnya. Lebih enak. Sendiri biasanya sama teman-teman Sendiri. Sendiri. Iya. Tapi teman-teman yang lain pada suka nggak naik ini? Mereka belum ada yang nyoba sih. Belum ada yang nyoba. Iya. Belum ada yang nyoba. Nanti Oh. saya suruh mereka Kalau nyoba. Zilpa, awalnya siapa yang
apa? Mama. Ngajarin? Oh, mama. Iya. Waktu itu kata mama ada busnya ke Batu Haji, jadi nyobalah. Tapi waktu itu naiknya tuh waktu ujian, karena kan kalau ujian kan masuk siang lah, nggak pagi, jadi masih sempat. Habis diajak mama sekali itu akhirnya tertarik terus Iya, naik gini ya. terus. Oke, satu lagi apa yang ingin sampaikan ke teman-temannya atau ngajak teman-temannya atau siapa tetangga untuk naik Trans Batam, boleh silakan. Hah? Tahu, Mama. Satu kata atau berapa kata untuk Trans Batam apa? Semoga makin sukses saya dan semoga makin canggih. Makin canggih. Iya. Oke, terima kasih Zulfa ya. Sahabat kita, demikian tadi wawancara kami, statement mereka ya dari salah satu penumpang bus Trans Batam. Dan tentunya terus tonton kami masih di podcast tamu kita keliling Trans Batam. Oke, udah. Oke, terima kasih ya. Sahabat kita, dan sudah kita saksikan tadi ya, kami sudah keliling menggunakan bus Trans Batam yang baru bersama dengan Pak Salim, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, dan juga Pak Bambang Sucipto, Kepala UPT Trans Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam. Pak Salim, Ya. mungkin di closing statement Pak di perjalanan kita, apa sekali lagi harapan dan juga ingin disampaikan ke warga Batam atau juga mengajak, ayo ikut naik transportasi umum Trans Batam, boleh Pak? Baik, pertama saya sampaikan kembali bahwa pemerintah Kota Batam, khususnya Pak Wali dan Bu Wakil, komitmen ya untuk menciptakan transportasi yang makin aman, nyaman, murah ke depan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, kita di Perhubungan pun atas program beliau kita bertahap ya, secara bertahap memenuhi kebutuhan dari sisi kualitas maupun dari sisi kualitas pelayanan. Harapan kita ke depan dengan tersedianya bus Trans Batam ini yang sudah aman, nyaman, murah, ya masyarakat animo masyarakat kembali meningkatlah untuk menggunakan transportasi umum masal khususnya Trans Batam. Saya sampaikan tadi kan ada efek ekonominya, keamanannya juga bagi masyarakat sendiri, dari sisi waktu dan terjamin gitu kan. Sehingga program pemerintah disambut oleh masyarakat sehingga menciptakan apa yang kita harapkan ke depan, transportasi Kota Batam ini yang terintegrasi, murah, nyaman, itu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu harapan kita. Kita berharap ayo gunakan Trans Batam. Trans Batam, Ya. luar biasa. Ya. Bapak Bambang, Saya boleh singkat Pak aja. dipegang Pak? Oke. Saya singkat aja ya. Ya, boleh Pak. Ayo naik Trans Batam. Karena tadi ya fasilitasnya udah luar biasa dan kami juga ada naik ya seperti itu ya. Baik, sahabat kita, demikian tamu kita keliling bus Trans Batam ya. Dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami akan menghadirkan narasumber dan tentunya yang memberikan motivasi dan edukasi, inspirasi tentunya. Terima kasih, saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tamu kita.